Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah merupakan salah satu mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kemukjizatannya adalah ketika Allah menorehkan kata yang indah, yang maknanya luar biasa, sesuai dengan kondisi yang ada. Contoh saja, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang urusan dunia, akhirat maupun tobat. Pertama mengenai urusan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kita mengarungi kehidupan dunia ini, ternyata Allah menyuruh kita untuk berjalan ketika berurusan dengan dunia ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan fanshu fi manakibiha wa kanu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Allah menjelaskan, Dialah yang menjadikan bumi itu dengan begitu mudah untuk kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali dan akan dibangkitkan. Dalam ayat ini saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah menyuruh kepada kita ketika berurusan dengan dunia, maka berjalanlah. Dalam arti bahwa mencari rezeki, mencari karunia Allah itu berjalan, tidak usah tergesa-gesa. Karena memang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada makhluknya tidak akan ketukar. Sipulan rezekinya ini, sipulan rezekinya ini. Yang penting kamu mencari, karena insya Allah Allah akan melihat upaya yang engkau lakukan. Mustahil Allah akan memberi kepada orang yang tidak melakukan perjalanan itu. Tidak ada upaya untuk melakukan dan meraih dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala peruntukan bagi makhluk-makhluknya. Ketika kita berjalan mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala itu dengan usaha kita, namun pada hakikatnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala segala urusan. Pendeknya, begitu kita ada usaha berjalan mengarungi kehidupan dunia ini, maka bertakwalah kepada Allah. Tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kamu kemudahan, rezeki dan apapun yang engkau belikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Umar bin Khattab berkata bahwa pernah beliau mendengar Rasulullah bersabda, seandainya, kata beliau, kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan ikhlas, maka niscaya Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung-burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Sembari kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai upaya kemaksiatan yang ada dalam diri ini, jangan lupa bertawakal kepada Allah. Minta keridhaan Allah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar jalan-jalan yang kita lalui ketika hidup di dunia ini sesuai dengan koridornya dan apa yang kita inginkan, diijabah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ketika berbicara tentang akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita bukan cuman berjalan cepat tapi bergegas. Berbeda dengan urusan dunia. Ketika urusan dunia kita berjalan, ketika urusan akhirat maka kita bergegas, berjalan cepat, jangan santai. Kita lihat keterangan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Quran surah Al-Jumu'ah, di dalam ayat yang ke-9 yang sering kita dengar dan mungkin kita hafal. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menginformasikan, memanggil kepada orang-orang yang masih diberikan iman, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila ada kewajiban untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka tunaikan itu. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli, karena itu lebih baik bagimu. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah. Jangan santai. Kalau sudah ada hari Jumat, jangan bersantai. Kamu yang memanage waktu, yang mungkin bekerja keluar jam 12, bisa diketahui zuhur jam berapa. Dia bisa men-setting apakah makan dulu atau sholat dahulu. Saat ini ketika zuhur itu lebih awal, maka mungkin makan di akhir setelah melaksanakan salat Jumat. Jangan makan dulu, keburu nanti. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa yang tertinggal mungkin tadi, yang hadir mungkin ketika sudah azan, insya Allah kedepannya hadir sebelum azan. Yang mungkin baru berhadir ketika khotib sudah naik mimbar, kedepannya jangan hadir ketika khotib sudah naik mimbar. Itu untuk menjadikan diri ini menjadi orang-orang yang akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kaji kita, ketika urusan akhirat, maka bergegaslah. Percepatkan dirimu untuk meraih. Kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, tidak dengan santai. Jangan tunggu esok, karena belum tentu kesempatan esok itu kan Allah hadirkan kepada kita. Yang ketiga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berurusan atau berbicara dengan taubat, berbicara tentang taubat, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berlarilah engkau menuju taubat. Bukan sekedar berjalan cepat, tapi berlarilah. Karena memang taubat yang terbaik adalah ketika taubat itu engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lambat di situ. Segera mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 50, Allah menerangkan, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Kata Allah menerangkan, maka bersegeralah kamu kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jelas ketika berurusan dengan taubat dan kita faham benar kita adalah makhluk Allah yang diberikan nafsu, diberikan hawa, yang terkadang dengan nafsu hawa itu banyak keinginan kita. Bahkan terkadang kalau bisa dunia ini milik kita bersama. Bekerja kita lembur kita laksanakan, berbisnis kita dengan upaya yang benar-benar kita lakukan. Tapi jangan lupa, ketika kita melakukan sesuatu yang melenceng dari koridor Allah, bisa menghadirkan murka Allah, Allah tidak redho kepada kita, maka bergegaslah, bangkitlah, berlarilah menuju Allah. Ketika engkau melakukan kesalahan, berlari mendekat kepada Allah. Tapi ketika urusan dengan dunia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjauhlah dengan dunia itu. Kita faham benar, hidup ini terkadang tidak mampu untuk kita menerawang ke depan bagaimana. Oleh karena itu, bersadarlah diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang terkadang melakukan kekhilafan, kesalahan. Maka bersegeralah mencari ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah. Maka bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kepada kamu uwat berupa jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berupaya terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan 3 kata-kata yang Allah jelaskan, kesimpulannya bahwa ketika berbicara tentang dunia, maka berjalanlah engkau. Ketika berbicara tentang akhirat, maka berjalanlah cepat, bergegaslah, jangan engkau santai. Dan ketika berbicara tentang taubat, maka larilah engkau menuju Allah. Lari dengan sekencang-kencangnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita
dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan keridhaannya dan penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirallahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.